Misalnya seorang Cristiano Ronaldo ya. Iya, Cristiano Ronaldo. Seorang Cristiano Ronaldo Yang kemarin kena COVID itu ya. yang kena COVID itu. Ya, saya juga kaget gitu. Iya, bisa. Lanjut, Pak. Apakah dia dari kecil tidak pernah latihan sepak bola sama sekali, terus tiba-tiba ya Manchester United merekrutnya gitu? Iya, enggak kali, dari kecil memang suka main bola kali. Itu sampai saya baca kisahnya. Iya. Sejak usia SMP, itu Cristiano Ronaldo dengan orang tuanya itu sudah berpisah. Oh, dia ini ya. Yatim. Bukan yatim, bukan karena orang tuanya meninggal, bukan. Oh, dipisahkan gitu aja. Karena orang tuanya menyadari mereka tidak mampu secara keuangan untuk memberikan fasilitas pelatihan kepada anak mereka. Ya, akhirnya setelah ada seorang talent scout, pencari bakat, ya, menemukan bakat Cristiano Ronaldo dan dia menjanjikan akan memberikan fasilitas pelatihan ya yang memadai kepada Cristiano Ronaldo di sebuah klub sepak bola. Ya, tapi masalahnya klub tersebut itu memiliki tempat yang jauh dari lokasi keluarganya Cristiano Ronaldo. Ya. Akhirnya terpaksa mereka harus berpisah. Ya. Karena tempat yang akan dituju oleh Cristiano Ronaldo ya, mengasah potensi sepak bolanya itu tempatnya tidak berdekatan dengan rumah keluarganya. Ya, itu sebuah keputusan yang berat loh. Jadi ayahnya ngelepas itu dia. Iya, karena SMP. demi cita anaknya. Iya ya, harus seperti itu ya. Iya, itu sebuah pengorbanan yang nggak bisa dianggap enteng loh. Ini di usia SMP. Ya. Tetapi yang bisa kita lihat saat ini, siapa sih yang nggak kenal Cristiano Ronaldo? Untung ayahnya waktu itu care ya sama Cristiano Ronaldo. Iya. Coba kalau nggak care, ibunya itu care semua. coba kalau nggak care, nggak usah main bola, apaan sih? Iya. Mending jadi insinyur aja. Buang-buang waktu ya. Mendingan kamu fokus sama nilai kamu ya. Jangan sampai kamu nggak naik kelas gitu. Kagak jadi dah. Nggak akan jadi Cristiano Ronaldo yang saat ini. Ya. Karena memang yang namanya mengasah potensi yang anak-anak kita miliki itu memerlukan pengorbanan ya, yang tidak sedikit ya. Jangan sampai kita sama anak itu hitung-hitungan gitu ya. Misalnya anak kita fasilitasi kursus menyanyi dan ternyata di tengah jalan anak kita memutuskan untuk berhenti karena dia baru menyadari itu bukan potensinya. Terus kita sebagai orang tua malah marah-marah. Nah, kamu nih nggak tahu, ini kursus udah ayah bayar mahal. Ya, kamu nih membuang-buang duit ayah. Kamu nggak tahu mencari uang itu susah. Nah, kalau sampai kita ucapkan seperti itu, ya, bagaimana kondisi psikologi anak kita, perasaan anak kita gitu ya. Iya. Dia juga mau ngelanjutin nggak suka, Iya. nggak ngelanjutin main, ya jadi kayak ngawang gitu pasti. Benar. Oleh karena itu kita sebagai orang tua jangan pernah kita berhitung-hitung dengan anak, padahal untuk hal yang positif. Ya, kan tidak ada tongkat ajaib ya untuk menjadi orang sukses. Ya, yang ada kita hanya berikhtiar. Ya. Jadi ketika kita mengalami hambatan, ketika kita melakukan ikhtiar, ya itu memang hal yang harus kita ambil resiko tersebut. Betul. Dan investasi jangka panjang ya Pak ya, Benar. untuk anak-anak gitu ya Pak. Iya. Jangan kita buru-buru pengen mengambil untung dari investasi kita.
Ya, karena itu tidak pernah terjadi. Ya, kecuali kita investasi ke narkoba gitu. Ya. Jalan narkoba lagi. Nah, itu mungkin akan cepat kembali. Tapi kembalinya bahagia atau kebalikannya. Ya. Nah, di sini kita sebagai orang tua harus bijak ya, dalam menemani ya, proses pengasahan potensi anak kita. Oh gitu. Jadi ketika sudah diketahui terus difasilitasi dan kita jangan berhitung, dan anak itu misalnya di tengah jalan pun putus misalnya Pak ya. Jadi kita jangan putus asa ya Pak intinya Pak ya. Jangan pernah putus asa. Iya, kebanyakan kan orang tua seperti itu ya Pak ya. Ketika anaknya tiba-tiba ganti sesuatu yang diinginkan misalnya, atau misalnya sesuatu itu tidak diinginkan oleh orang tuanya, misalnya orang tuanya itu nggak ada yang bisa main musik misalnya gitu ya, tapi anaknya tiba-tiba main musik itu dilarang. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya anak-anak itu ketika mengembangkan potensinya tuh, yang mempengaruhi potensi dia itu berkembang atau tidak itu apa saja sih Pak faktornya Pak? Oh, saya melihat keistiqomahannya si anak. Oh, indikatornya di situ ya. Oh iya, berarti kalau anak terus-terusan itu mungkin akan terus berkembang gitu. Benar. Karena memang prestasi itu kan butuh proses, butuh waktu. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah kita bisa istiqomah ya di dalam proses dan waktu yang harus kita jalani? Iya betul. Ya, saya tidak melihat prestasi itu hanya dari sisi berapa medali yang anak kita dapatkan, bukan itu juga, tetapi dari keistiqomahannya dia. Ya. Kalau hanya medali itu kalau menurut saya itu terlalu cetek, terlalu cepat gitu ya. Iya. Dalam kita mengambil sikap bahwa itu potensi anak kita, karena belum tentu juga. Ya. Tetapi kalau anak ini istiqomah terus, ya dia menjalani ya aktivitasnya itu dengan semangat yang tidak pernah padam gitu. Disitulah kita bisa mendapatkan tanda-tanda bahwa anak kita ini sudah berkembang di dalam potensinya. Ya. Jadi kita sebagai orang tua jangan buru-buru ingin melihat hasil. Mau ada kursusnya nih 6 bulan nih, gimana nih? Baru 6 bulan. Iya kayak anak saya aja deh. Dia waktu itu bilang kan idolanya dia Cristiano Ronaldo. Ya pengen jadi atlet sepak bola seperti Cristiano Ronaldo. Terus saya tantang untuk sekolah bola dan dia memutuskan iya. Nah setelah berjalan 2 tahun anak saya dia memiliki keputusan yang berbeda untuk berhenti. Iya, dia berubah haluan itu ya. Ya. Tetapi saya tidak menyalahkan. Saya tidak bilang ke anak saya, nah, itu udah capek nemenin kamu, ya setiap kamu kursus. Kamu tahu nggak tuh jaraknya Senayan sama rumah kita tuh jauh gitu, ya, dan macet lagi. Saya nggak ngomong kayak gitu ke anak saya. Ya, saya nggak minta gitu. Anak saya memiliki belas kasihan kepada saya gitu kan, karena telah membuang-buang waktu saya gitu. Tapi saya nggak pernah mengucapkan ayah kecewa, enggak. Malah saya tantang lagi, ayo nak, apalagi nih aktivitas yang kamu ingin coba. Ya harusnya menantang seperti itu. Iya. Challenge. Kita jangan pernah merasa kecewa dengan anak sendiri gitu. Karena Tuhan aja tidak merasa kecewa dengan kita. Ya dengan anak kita, ya mengapa kita harus kecewa dengan anak kita? Ya, karena memang kalau kita masih menyadari bahwa kita ini masih hidup di dunia, tidak ada prestasi apapun yang dapat kita dapatkan secara instan. Butuh proses. Pasti butuh proses. Ya. Disinilah yang akan membedakan mana yang istiqomah, mana yang tidak. Jadi memang terlihat gitu ya Pak ya, kita dengan kasat mata anak itu mulai berkembang potensinya itu ketika dia istiqomah dalam potensinya gitu ya dari awal. Iya. Tapi gini Pak, terkadang seperti ini Pak, anak itu tidak bermaksud untuk merubah potensi dia, misalnya dia senang menggambar,
Tapi tiba-tiba ada sesuatu, maksudnya zaman berubah. Jadi digital. Iya. Jadi digital. Nah, bagaimana cara kita membekali anak dengan potensinya dengan menyesuaikan dengan perubahan zaman, Pak? Kadang-kadang kan anak itu macam-macam tuh, zaman sekarang kan macam-macam kan, alat ini, alat itu, gimana Pak? Ya. Kalau saya akan melihat interestnya si anak. Interestnya. Iya. Keinginannya si anak. Ya. Kalau anak belum ke arah sana, ya dia masih tetap menyukai saya menggambar yang secara bentuknya fisik, ya sudah, ya saya terus fasilitasi, saya terus dukung, tetapi sambil saya perkenalkan. Ya, tapi tidak juga menutup kemungkinan ya untuk memperkenalkan teknologi itu kali ya. Benar, tapi itu secara perlahan-lahan. Jangan malah udah tahu anak kita menjalani aktivitasnya, tapi kita sebagai orang tua yang merasa harus ikut campur. Iya tuh, kadang orang tua yang merasa lebih pintar. Benar. Nanti kata anak, siapa sih yang menjalani kehidupan gue? Emangnya lo gitu? Iya, remaja tuh mengalami hal seperti itu ya Pak ya. Benar. Ini yang menurut saya langkah yang kurang bijak sebagai orang tua. Ya biarkanlah anak, ya dia terlibat di dalam dunianya, ya apalagi itu hal yang positif, bukan hal yang negatif. Kita sebagai orang tua ini bukan harus menjadi orang yang mengetahui segalanya gitu. Meskipun kita hidup lebih lama dibandingkan anak kita, ya. Karena anak kita ini sudah dibekali potensi oleh Tuhannya, ya. Kita sebagai orang tua hanya dapat berikhtiar membantu anak, bukan ikut campur, ya. Kita hanya bisa menemani anak dalam proses menuju kesuksesannya. Iya, menemani terus bonding time. Iya. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kebanyakan sih terjadi di anak remaja ya Pak ya. Anak-anak remaja itu terkadang egonya sudah mulai keluar tuh. Nah, ketika dia sudah menemukan potensinya, terkadang ada yang memang dia lanjutkan, ada yang dia malah tidak lanjutkan karena terlena oleh zaman, misalnya kayak gitu. Yang dulunya dia suka main bola dan lain-lain, tiba-tiba ada PS nih, dia berubah main PS. Nah, gimana Pak cara membangkitkan lagi potensi yang sudah terkubur gitu? Misalnya gara-gara dia terhalang oleh zaman lah atau kesempatan lah gitu kan. Kadang-kadang anak-anak tidak mau mengungkapkan tuh, apalagi remaja nih ya. Bagaimana caranya agar anak itu mengungkapkan lagi apa sih yang menjadi keinginannya atau potensinya gitu? Ya, kalau saya di sini melihat bahwa pentingnya peran orang tua, ya, untuk menemani tumbuh kembangnya anak-anak mereka. Ya, karena di sini orang tua bisa menjadi filter, ya, bagi anak-anaknya. Jadi jangan sampai nih anak sudah ketahuan potensinya apa, ya. Anak sudah kita fasilitasi, tapi setelah itu kita lepas tangan. Oh, jadi nggak boleh Pak? Nggak boleh. Kan yang tadi saya bilang harus kita temani. Karena namanya anak-anak remaja kan butuh teman bicara, butuh teman diskusi. Egonya apa udah mulai naik gitu ya. Iya. Jadi ketika anak-anak mengalami kendala di tengah jalan, ya orang tuanya lah yang harus menjadi orang pertama yang bisa anak ajak bicara. Bukan orang lain yang salah. Iya, benar. Jangan kita pikirnya ya, anak kalau misalnya mengalami kendala di dalam aktivitasnya, misalnya anak sedang beraktivitas di lingkungan sekolah sepak bola, ya, terus anak nggak boleh curhat sama kita. Kamu kalau curhat sama guru sepak bola kamu, ya, sama pelatih kamu, jangan sama saya nggak tahu apa-apa. Waduh, ya. Padahal ingin dicurhatkan
didapatkan oleh anak kita itu bukan masalah teknik sepak bola gitu. Iya. Ya. Mereka juga kadang butuh dukungan. Mereka butuh dukungan, teman bicara. Motivasi. Ini contohnya kayak anak saya, pas lagi sekolah bola dibully sama teman di sekolah bolanya. Ya. Anak saya merasa dihina-hina sama teman di sekolah sepak bolanya. Akhirnya anak saya mengadu kepada saya. Ya. Dia menceritakan gitu bahwa dia nggak suka. Ya, dengan anak saya menceritakan apa yang menjadi kendalanya, saya merasa senang bahwa anak saya percaya kepada saya. Ya, dia mau menceritakan apa yang ada di dalam dirinya. Bukan kebalikannya Pak ya? Bukan kebalikannya. Merasa risih. Iya. Malah kita sebagai orang tua merasa senang karena anak kita percaya kepada diri kita. Ya, saya tanya ke anak saya, kenapa nak? Ada apa? Ini ayah, temannya Ade nih, apa namanya? Kalau Ade salah nendang aja, nggak bisa masukin aja ke gawang, Ade dimarah-marahin. Ya, Ade dicela-cela. Oh gitu. Ya udah, Ade maunya bagaimana? Iya nih, ayah, tolong dong ayah bilang ke gurunya Ade. Ya, kasih tahu ke gurunya Ade untuk supaya anak itu jangan sampai satu lapangan lagi ya sama Ade gitu. Akhirnya udah saya penuhi permintaannya anak saya. Saya ngomong ke guru sepak bolanya, ke pelatihnya. Saya bilang, Pak, ini anak saya cerita ke saya. Dia kan sama temannya ini udah jelas beda umurnya jauh. Dia lebih jauh. Tapi disatukan latihannya. Jadinya ketika anak saya nih dia menendang bola dengan dengan melakukan kesalahan, temennya itu nggak suka, malah marah-marahin anak saya. Ya, bisa tolong nggak Pak kalau misalnya dipisahkan latihannya? Ya mungkin karena umurnya juga berbeda. Iya, dan ya beda lah gitu. Nah, harusnya juga dipisahkan gitu. Iya kan? Nah, akhirnya gurunya mau untuk melakukan hal itu. Jadi kan di sini orang tua juga harus mau mendampingi anak-anak kita. Ya. Kita harus mau membantu masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita ketika mereka melakukan aktivitasnya. Ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Kan guru sepak bola juga udah sibuk dengan pekerjaannya. Ya. Jadi di situ tetap ya peran orang tua itu dimanapun penting gitu. Penting banget. Iya gitu. Kita harus mau menemaninya aktivitas anak kita meskipun kita tidak menyukainya. Kita paksa diri kita untuk menemani anak-anak kita dalam menjalani aktivitasnya dalam proses mengasah potensi yang mereka miliki. Iya, jadi dari mulai proses mengetahui potensi, mencari potensi gitu ya, dengan observasi dan lain-lain. Terus setelah ketahuan, kita juga harus mengembangkannya latihan. Tidak cukup di situ Pak ya, orang tua tuh dilanjutkan dengan harus mendampingi juga. Iya, mendampingi. Jadi kayak gitu, biar potensi anak tuh terus terarah gitu ya. Ya, misalnya kalau seorang ayah sibuk, ya ibunya giliran gitu ya, atau enggak giliran. Kita tidak dapat menyerahkan ini hanya ke pihak tempat yang dimana anak kita beraktivitas. Iya, kita juga yang paling bertanggung jawab itu tetap orang tua. Oke, terima kasih Pak Doni untuk bincang-bincangnya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Iya, cukup jelas ya bagaimana cara mengembangkan dan terus mendampingi sampai pada akhirnya. Iya, benar, tepat sekali. Oke, baik, terima kasih. Yang mau komen lagi silakan di komen di bawah sini, silakan. Nanti langsung saja di komen, nanti kita akan bahas langsung menggunakan video ya. Oke, sampai jumpa di segmen selanjutnya dan salam Beyond Education. Sampai jumpa teman-teman.